Sebagai salah satu komoditas pertanian utama di Indonesia, produksi karet berperan besar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sumber penghasilan bagi lebih dari 2 juta petani kecil di Indonesia. Karet menjadi ekspor komoditas pertanian terbesar kedua setelah minyak sawit dengan persentase ekspor komoditas karet sebesar 80% dan distribusi lokal komoditas karet sebesar 20%. Dalam rantai nilai global atau global value chain, Indonesia berperan sebagai produksi karet dan mengekspor karet dalam bentuk karet mentah ataupun bisa berupa produk karet seperti bahan atau alas kaki. Saat ini, Indonesia telah menjadi produsen dan pengekspor natural rubber terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 27% dalam total produksi global. Dengan tujuan utama ekspor natural rubber yaitu Amerika Serikat, Jepang, China, Singapura, dan Brazil. Produksi karet berkontribusi besar sebagai sumber devisa negara non-migas. Indonesia pada tahun 2017 berhasil meraup keuntungan hingga USD 5,1 miliar. Perluasan perkebunan karet di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. 85% produksi karet berasal dari perkebunan karet milik petani-petani kecil, 8% dipegang oleh perusahaan swasta, dan 6% dipegang oleh perusahaan milik negara. Sebagian besar produksi karet berasal dari provinsi-provinsi seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara. Nah, berikutnya ialah landasan konseptual. Landasan konseptual yang sesuai untuk menganalisis pengaruh ataupun dampak COVID-19 terhadap produksi karet di Indonesia ialah landasan konseptual upgrading ataupun peningkatan rantai nilai global. Dalam karya Kaplinsky dan Morris disebutkan bahwa biasanya dibagi menjadi 4 atau 5 jenis peningkatan, yaitu yang pertama, proses upgrading atau usaha perusahaan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi agar produktivitas perusahaan juga meningkat. Maka dibutuhkan modal pengetahuan dan juga investasi. Yang kedua ialah product upgrading, memperkenalkan produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi yang lebih baik. Yang ketiga ialah functional upgrading, yaitu ketika perusahaan mulai memasuki segmen GVC yang baru. Contohnya, ketika perusahaan manufaktur juga mendirikan penelitian dan pengembangan. Yang keempat ialah chain upgrading, yaitu dapat dicapai ketika perusahaan berpartisipasi dalam rantai nilai baru. Contohnya, membuat produk baru, ataupun ketika perusahaan Taiwan berpindah dari produksi radio transistor ke kalkulator. Terakhir ialah end maker upgrading, yaitu peningkatan pasar akhir atau memasuki segmen pasar baru seperti lokasi baru atau industri baru. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap produksi karet di Indonesia? Wabah COVID-19 merugikan industri karet dunia karena ada penutupan sementara industri karet, berhentinya proses produksi, serta produk-produk karet yang tertahan juga mengakibatkan permintaan komoditas dan harga komoditas juga menurun. Stok yang belum dikapalkan juga mengganggu cash flow perusahaan karena belum adanya transaksi pembayaran. Seperti yang dirasakan oleh produksi pabrik karet di Provinsi Sumatera Selatan yang menurun secara signifikan sampai 35%. Penyebab dari penurunan ini karena adanya pelemahan permintaan ekspor serta berkurangnya suplai dari petani. Permintaan karet remah juga menurun akibat dari berkurangnya kegiatan produksi yang dilakukan oleh pabrik kram rubber. Meskipun permintaan terhadap komoditas ekspor pertanian Indonesia seperti karet alami relatif tinggi, kualitas produk dan produksi yang rendah, investasi yang sedikit, infrastruktur yang kurang memadai, praktik pertanian yang belum berkembang, serta kerusakan lingkungan akibat proses produksi juga mempengaruhi tingkat perekonomian para petani kecil di Indonesia. Rantai pasar yang panjang menjadi faktor rendahnya upah petani, sedangkan harga komoditas yang tinggi di pasar dunia bukanlah solusi yang cukup untuk mensejahterakan mereka. Dibutuhkan pendekatan dari sisi ekonomi dan sosial agar perekonomian petani serta praktek perkebunan karet dapat terus berlangsung. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan konsumsi karet dalam negeri serta untuk menjaga keseimbangan pasar di tingkat global adalah dengan bergabung dalam International Tripartite Rubber Council atau ITRC melalui pertemuan online pada 22 hingga 23 September 2020 bersama dengan Thailand dan Malaysia.
Dalam upaya peningkatan konsumsinya, ITRC berkomitmen untuk memperbaiki Supply Management Scheme atau SMS agar keseimbangan produksi dan permintaan karet terjaga di pasar global. Membentuk Sustainable Natural Rubber atau SNR dengan tujuan membentuk pedoman karet berkelanjutan untuk meningkatkan posisi tawar dan menggunakan karet sebagai bahan campuran di pembuatan aspal dan bahan baku pembuatan sarung tangan karet. Selanjutnya, yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Agar industri karet di Indonesia dapat bertahan ketika pandemi, maka rekomendasi dari kelompok kami untuk industri karet yaitu para pelaku industri karet harus tetap menjalankan industrinya agar bisa terus bertahan selama masa pandemi ini dengan syarat harus sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, seperti mewajibkan penggunaan masker selama bekerja, tetap menjaga kesehatan, dan juga kebersihan. Lalu yang kedua, para pengusaha melakukan pembelian karet petani lokal dengan harga yang layak dan sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku, serta tetap mencari tempat penjualan bahan baku di daerah Indonesia yang lainnya. Ketiga, hasil olahan produk karet juga bisa dialihkan dengan menciptakan produk olahan yang baru, mengingat bahwa produksi karet mentah Indonesia yang sangat melimpah dan tetap perlunya kita menengok kepada harapan industri karet di Indonesia. Keempat, para petani karet dapat bekerja secara berkelompok untuk tetap bisa menawarkan karetnya dan lebih memperbaiki pengolahan karet agar produktivitas karet tetap terjaga, serta petani bisa meraih harga karet yang lebih baik di tengah anjloknya harga karet akibat pandemi ini. Kelompok petani ini juga perlu dibantu pemerintah agar kegiatan mereka menjadi lebih mudah. Sedangkan pemerintah pusat dapat memberi bantuan pendanaan untuk para pengusaha karet agar usahanya tetap bisa berlangsung. Dengan ini, baik hal-hal seperti pengurangan produksi karet hingga penundaan ekspor karet dapat teratasi dengan baik.